Hasil pertandingan La Liga antara Villarreal versus Barcelona. Gol, Rafinha. Tackle keras ke Yamal, kartu merah untuk pemain Villarreal. Penyelamatan Joan Garcia. Gol, Lamine Yamal. Penyelamatan Joan Garcia. Barcelona dapat kabar buruk jelang melawan Villarreal. Barcelona mengalami kemunduran yang tidak tepat waktu hanya beberapa jam sebelum pertandingan terakhir mereka di tahun 2025, dengan cedera mendadak yang mengganggu rencana Hansi Flick. Menurut laporan dari Sport, Blaugrana mengalami masalah di menit-menit terakhir selama sesi latihan terakhir mereka menjelang perjalanan ke Villarreal, sehingga Andreas Christensen absen dari skuad yang berangkat ke La Ceramica. Masalah ini pertama kali terungkap ketika diketahui bahwa Christensen tidak hadir saat delegasi Barcelona tiba di Villarreal. Ketidakhadirannya segera menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat keterlibatannya baru-baru ini dalam tim. Christensen belum menjadi starter reguler dalam beberapa pekan terakhir, seringkali hanya dimainkan dalam waktu singkat menjelang akhir pertandingan. Namun, Flick telah menunjukkan kepercayaan yang diperbarui kepada bek Denmark itu selama pertandingan Piala Raja Spanyol melawan Guadalajara. Momentum itu kini tiba-tiba terhenti. Christensen mengikuti sesi persiapan hari Sabtu seperti biasa, tetapi selama latihan, ia mengalami masalah lutut. Ketidaknyamanan itu cukup signifikan sehingga staf pelatih memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam tim sama sekali. Waktu kejadian ini sangat tidak tepat bagi Flick, yang sudah menghadapi lini pertahanan yang tipis. Untuk posisi bek tengah, Barcelona saat ini hanya memiliki Pau Cubarsí, Eric Garcia, dan Gerard Martin sebagai pilihan utama. Flick juga dapat menggunakan Jules Koundé, yang posisi aslinya adalah bek tengah, meskipun ia telah memantapkan dirinya sebagai bek kanan musim ini. Yang memperparah masalah adalah absennya Ronald Araujo. Kapten Barcelona itu masih absen, meskipun ada optimisme di dalam klub bahwa ia akan bergabung kembali dengan latihan tim di awal tahun baru. Untuk saat ini, Flick harus berimprovisasi sekali lagi saat Barca menghadapi pertandingan terakhir mereka di tahun 2025 dengan ketidakpastian di lini pertahanan. Cedera Christensen menambah kekhawatiran pada jadwal yang padat, dan semua mata akan tertuju pada hasil pemeriksaan medis hari Minggu untuk memahami berapa lama pemain Denmark itu akan absen. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. Barcelona berharap Pedri kembali bermain lawan Espanyol. Dalam beberapa jam terakhir, telah dikonfirmasi bahwa Pedri tidak akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu antara Villarreal dan Barcelona. Hansi Flick mengumumkan berita tersebut selama konferensi pers pra-pertandingan, yang berarti gelandang tersebut tidak akan bermain lagi hingga setelah jeda musim dingin. Pedri merasakan ketidaknyamanan setelah bermain selama 15 menit melawan Guadalajara di Piala Raja Spanyol, dan meskipun Flick menegaskan bahwa ia bisa dipanggil jika diperlukan, keputusan telah diambil untuk tidak mengambil risiko. Barcelona juga telah mengkonfirmasi hal ini dalam laporan medis resmi mereka, dengan menegaskan bahwa Pedri diharapkan kembali bermain dalam derby melawan Espanyol pada tanggal 3 Januari. Pemain tim utama Pedro González, Pedri, akan absen dalam pertandingan melawan Villarreal CF sebagai tindakan pencegahan karena ketidaknyamanan otot ringan. Pemain tersebut diharapkan dapat bermain dalam pertandingan berikutnya melawan RCD Espanyol. Pedri seharusnya menjadi salah satu pemain utama dalam daftar susunan pemain Barcelona saat bertandang ke La Ceramica, jadi absennya dia merupakan pukulan telak. Dia kemungkinan besar akan bermain bersama Eric Garcia, pasangannya dalam beberapa pekan terakhir, sementara Frenkie de Jong diperkirakan akan kembali duduk di bangku cadangan.
Absennya Pedri berarti De Jong hampir pasti akan diturunkan sebagai starter di lini tengah, dengan Erik di sampingnya. Marc Casado dan Marc Bernal juga merupakan pilihan bagi Flick, tetapi mereka jauh di bawah pemain internasional Belanda itu dalam urutan prioritas. De Jong adalah pengganti yang sangat mumpuni, tetapi tidak diragukan lagi bahwa absennya pemain berusia 23 tahun itu akan sangat terasa. Untungnya, itu hanya untuk satu pertandingan. Marcus Rashford bersinar, opsi pembelian mulai dipertimbangkan Barcelona. Marcus Rashford kian berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan kontrak permanen bersama Barcelona. Penyerang Manchester United tersebut saat ini membela Blaugrana dengan status pinjaman selama 1 musim, dengan klausul pembelian senilai 30 juta euro yang telah disepakati sejak awal. Performa Rashford dalam beberapa pertandingan terakhir perlahan mengubah keraguan jajaran direksi Barcelona. Mengutip laporan Mundo Deportivo, manajemen klub kini mulai condong untuk mengaktifkan opsi pembelian tersebut setelah melihat kontribusi nyata sang pemain di lapangan. Dalam 2 laga terakhir, Rashford terlibat langsung dalam 2 dari 3 gol yang dicetak Barcelona. Kontribusi tersebut menjadi bukti nyata dampak positifnya, baik dari segi kreativitas, kecepatan, maupun fleksibilitas di lini serang. Staf pelatih Barcelona pun disebut sangat puas dengan performa dan pengaruh Rashford terhadap permainan tim. Kehadirannya dinilai mampu memberikan variasi serangan serta meningkatkan intensitas permainan, terutama di sektor sayap dan lini depan. Meski demikian, keputusan final belum akan diambil dalam waktu dekat. Pihak manajemen Barcelona masih ingin melihat sejauh mana Rashford mampu membangun chemistry dan saling melengkapi dengan Rafinha yang kini telah kembali bugar. Evaluasi jangka panjang menjadi pertimbangan utama sebelum klub mengambil langkah besar untuk memermanenkan jasa pemain internasional Inggris tersebut. Jika Rashford mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim dan tampil efektif bersama Rafinha, peluang Barcelona untuk menebusnya secara permanen semakin terbuka lebar.